bukan masalah cinta mati atau tidak cinta mati. Kepemimpinan itu diuji adalah bagaimana dia bukan hanya bisa memenangkan hati pemilih, tapi dia juga bisa memastikan pemangku kepentingan yaitu koalisi partai itu bisa terbentuk. Anies Baswedan ini hanya duduk berada di zona nyaman. Seperti yang dulu partai ngerubungi seakan-akan bisa diikat untuk bisa maju. Hari ini konstelasi politiknya sudah berbeda. berubah. Oke, pertanyaan. Sahabat Super 1, jumpa lagi dengan kami di sini. Kali ini kita akan mencoba membahas kembali tentang Pilkada Jakarta, di mana baru-baru ini kita telah mendengar bahwa Ridwan Kamil yang baru mempunyai wacana untuk OTW ke Jakarta, kali ini benar-benar menuju ke Jakarta. Nah, begitu Ridwan Kamil diberi tugas oleh Partai Golkar untuk menuju ke Jakarta, muncul isu-isu yang berkembang seperti Ridwan Kamil akan didukung Kim Plus. Bukan hanya itu saja, Ridwan Kamil akan berhadapan dengan kota kosong. Kemudian bahkan muncul PKS akan mencabut dukungannya kepada Anies Baswedan dan banyak isu-isu yang lainnya yang berkembang kemudian. Nah, sebenarnya apa yang terjadi dengan isu-isu ini? Ya kan? Kalau kita membangun komunikasi, kita komunikasi semua pihak. Dan tentunya begini, tentu PKS sebagai partai pemenang di DKI, wajar sekali jika kadernya sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur. Sepakat nggak? Sepakat juga nggak? Tapi kalau nggak bisa sendiri, masa gimana? That's why, nah itulah kemudian tugas dari kandidat, memastikan, meyakinkan partai lain untuk bisa mendukung beliau. Sebelum saya ke jubir kandidat, supaya tidak terpotong. Sebenarnya suka-suka partai mau mengusung siapapun. Bagi saya Pilkada Jakarta bukan soal Anies dan tidak Anies. Yang paling penting jangan melawan kotak kosong. PKS dengan PDIP mau usung Ahok kek, mau usung Sohibul Iman, itu lain hal. Tapi jangan sampai ada upaya supaya jagoan dari Kim ini nggak ada lawannya. Itu tidak bagus Anda bagi melihat demokrasi ada arah kita. ke sana agar melawan kota kosong. Tanda-tanda alamnya jelas. PKB kelihatan gestur tubuhnya ingin bergabung. Nasdem juga iya. PKS ini kan dari dulu kan memang cinta matinya ke Anies. Kok belakangan cinta matinya agak sedikit berkurang. Karena Anies dikasih ultimatum. Awal Agustus tak dapat partai tambahan. Bukan tidak mungkin. PKS akan bersikap sama seperti di Sumut. Melirik Edi Rahmayadi, tapi deklarasi dukungannya kepada Bobi Nasution. Wow, itu sangat potensial di Jakarta. Bisa, jadi bercermin ke Sumut, bisa jadi terjadi di Jakarta kayaknya. Bukan masalah cinta mati atau tidak cinta mati. Kepemimpinan itu diuji adalah bagaimana dia bukan hanya bisa memenangkan hati pemilih, tapi dia juga bisa memastikan pemangku kepentingan yaitu koalisi partai itu bisa terbentuk. Dan PKS sudah memberikan jalan itu 80%. 18 kursi itu 80% jalan sudah dipenuhi. Tinggal 20% lagi. Dan inilah kita meminta Pak Anies sebagai seorang pemimpin, dia bisa meyakinkan partai-partai lainnya untuk bisa berjalan bersama kita. Betul. Kalau itu setuju, saya nggak ada bantahan apapun. Jadi memang ini juga ada mau'idah hasanahnya. Jadi Bang Syahrin tolong bilang sampaikan ke Pak Anies, yakinkan PDIP minimal gitu ya, untuk bisa berkoalisi. Sebelum ke Bang Syahrin, Anies Baswedan ini hanya duduk berada di zona nyaman. Seperti yang dulu partai ngerubungi seakan-akan bisa diikat untuk bisa maju. Hari ini konstelasi politiknya sudah berubah. Setelah kita menyaksikan diskusi antara pengamat politik Adi Prayitno dan politisi PKS, kita bisa memahami bahwa ternyata PKS masih membutuhkan tambahan kursi, sekalipun PKS sebagai pemenang di Pilkada Jakarta, di mana PKS baru memiliki kursi sebanyak 18 kursi ya. Dia butuh tambahan 4 kursi lagi yang harus dipenuhi supaya dia bisa mengusung calon kepala daerah. Dan di situ dikatakan bahwa dia mengharapkan supaya Anies Baswedan bisa memenuhi kekurangan kursi tersebut ya, dengan berkomunikasi dengan partai-partai lain supaya persyaratan ini bisa terpenuhi. Dan di situ kita juga bisa melihat bahwa ternyata Anies Baswedan itu selama ini merasa nyaman, merasa mungkin yang merasa dibutuhkan
sehingga dia berharap partai-partai itu yang bekerja untuk dia ya. Dan sebenarnya permasalahan ini apakah diketahui oleh Anies Baswedan dan timnya? Kita coba lihat ya di diskusi antara Bapak Laude dengan politisi PKS Kang Ipin ya. Berikut ini. Pertanyaannya juga kemudian misalkan kalau ada tenggang waktu, ya kami dari pihak Mas Anies juga bisa bertanya balik misalkan terkait tenggang waktu itu kapan disampaikan, ya di forum resmi apa kan gitu ya, melalui surat kah atau lisan kah, itu kan nampaknya perlu kita telusuri. Nanti kami juga coba akan cek nanti ke Mas Anies Baswedan, Oke. itu dalam forum apa, resminya seperti apa, apakah surat resmi atau lisan, isinya apa secara jelas, sehingga dengan rujukan ini bisa menjadi valid untuk kita diskusikan lebih lanjut. Nah, jadi kami harus sampaikan bahwa sebelum tanggal 4, sehingga saya akhir Juli Pak Syaihu berkunjung langsung ke rumahnya Pak Anies Baswedan menyampaikan ini. Jadi sebetulnya 2 tahap yang kami lakukan. Yang pertama adalah memang akhir Juli itu kami sampaikan bahwa seingat saya tanggal 20-an ya, Pak Presiden PKS berkunjung ke rumah Pak Anies secara langsung dan menyampaikan tenggat itu akhir Juli. Kemudian karena akhir Juli tidak ada, kemudian diperpanjang sampai 4 Agustus. Nah, ketika 4 Agustus itu tidak terjadi, maka kami memulai untuk opsi yang lain. Nah, itu tadi penjelasan dari Kang Ipin ya. Ternyata Bapak Laude, timnya Pak Anies Baswedan malah tidak mengetahui bahwa Bapak Anies ini dikasih tenggat waktu untuk memenuhi kekurangan kursi yang menjadi persyaratan untuk maju pilkada. Lalu bagaimana dengan Bapak Anies Baswedan sendiri menanggapin itu ya? Pertanyaan warga dari tadi kemarin tidak ada yang tanya partainya apa, wakilnya siapa, ada jegal menjegal, nggak ada warga yang tanya itu. Warga tanya tentang Pak KJP-nya bagaimana, Pak tanah saya bagaimana, Pak pendidikan seperti apa. Inilah sesungguhnya esensi pilkada, dan saya memilih untuk fokus di situ. Karena itu semua pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan proses politik, biarlah itu mengalir jalannya. Karena aspirasi warga. Dan aspirasi warga itu kemudian ditangkap oleh partai di daerahnya. Kalau di Jakarta namanya DPW. Karena itu kemudian DPW mengusulkan nama dengan melihat aspirasi warga. Setelah kita melihat jawaban dari Bapak Anies Baswedan terakhir tadi ya, kita bisa melihat di situ bahwa ternyata Pak Anies tidak begitu concern dengan permintaan dari PKS ya, untuk tugasnya untuk memenuhi 20% kursi kekurangan tadi. Malah dia mungkin beralasan ya, kalau kita bilang di situ dia beralasan bahwa dia warga itu tidak menanyakan diusung dari partai mana, wakilnya siapa. Padahal jelas-jelas PKS sudah mengajukan wakilnya yang namanya Sohibul Iman. Kalau hari ini ada partai atau pengamat politik atau masyarakat menyalahkan, oh nanti akan terjadi kota kosong, nanti ini ada usaha-usaha penjegalan supaya salah satu kandidat tidak maju. Yang sebenarnya mereka mempermasalahkan undang-undang yang mereka sudah setujui sendiri. Karena undang-undang ini, semua undang-undang itu disetujui di Dewan Perwakilan Rakyat ya. Kalau kita lihat di akhir-akhir, kita bisa melihat bahwa situasi saat ini sangat cair, di mana bisa saja kemudian PKS itu kemudian malah beralih mendukung Kim Plus ya, menjadi bagian dari Kim Plus, yaitu adalah dinamika politik. Tapi kalau ada pernyataan bahwa ada jegal-menjegal,
kemudian ada hal-hal yang lain, yaitu adalah politik ya. Politik itu adalah kepentingan, dan buat kita khususnya ya, buat kita tidak perlu baper, karena pada kejadian Pilpres kemarin juga sudah terjadi, di mana ada Caimin yang tadinya ikut bersama Bapak Prabowo dalam satu koalisi, namun karena dia merasa tidak mendapat tempat untuk bisa maju sebagai wakil presiden nantinya, peluangnya semakin mengecil dengan bergabungnya Golkar, PAN, dan yang lainnya. Akhirnya dia memilih untuk berpindah koalisi dalam hitungan hari dan bergabung dengan koalisinya Anies Baswedan, koalisi perubahan, bergabung dengan Nasdem, kemudian PKS dan PKB sendiri. Nah, Demokrat yang tadinya di dalam juga mengharapkan AHY bisa maju menjadi wakil presiden, ternyata Anies Baswedan juga tidak memberikan. Akhirnya dia memilih untuk pindah koalisi dan masuk ke koalisinya Prabowo bersama koalisi Indonesia Maju. Nah, dari situ kita bisa mengambil kesimpulan ya, bahwa sebenarnya politik itu adalah kepentingan. Jadi jangan sampai nanti kita bertengkar, berantem gara-gara kita berbeda pilihan. Nah, itu. Jadi kita harus, yang cerdas itu seperti itu. Jadi bukan, kalau dikatakan, saya sering membaca tuh dari kelompok-kelompok tertentu mengatakan cerdas kalau sama pilihannya dengan dia, tapi kalau tidak sama dibilang tidak cerdas. Yang cerdas itu adalah kita harus memahami bahwa politik itu adalah kepentingan, dan oleh sebab itu jangan terlalu baper dengan pilihan-pilihan tersebut. Gitu. Nanti kita saksikan saja, kita nikmati, kita lihat, kita tonton lah, kita nikmati. Itulah perpolitikan di Indonesia, karena di Indonesia itu multi partai. Jadi kalau kita mengatakan partai idealis, yang ini partai idealis, nggak ada yang idealis, karena partai seperti PDI Perjuangan contohnya bisa juga dia berkoalisi dengan PKS yang selama ini mungkin kelihatan sedikit bertentangan ya, sering bertentangan ya, bukan sedikit lagi, sering bertentangan, apalagi di pilkada kemarin di mana PDI Perjuangan memajukan Ahok, kemudian PKS dan Gerindra pada saat itu memajukan Anies Baswedan, terjadi polarisasi. Nah, yang seperti itu jangan sampai terjadi lagi gitu. Kalau di Amerika itu partainya hanya dua, Partai Republik dan Partai Demokrat. Mereka bisa idealis, tapi kalau kita dengan peraturan untuk memajukan seorang calon harus mempunyai 20% kursi DPRD untuk pilkada misalnya. Kalau dia nggak punya cukup kursi, kan dia harus berkoalisi dengan partai yang lain, dan itu yang membuat tidak idealis. Akhirnya siapa saja, partai apa saja yang bisa memenuhi kekurangan kursinya, mereka bisa berkoalisi. Transaksi politik pun terjadi di sana. Nah, jadi itu yang mau saya sampaikan. Biarlah kiranya kita mengutamakan, yang kita utamakan adalah persatuan dan kesatuan. Masalah perbedaan pilihan dan lain-lainnya, ya biarkanlah itu menjadi pilihan kita masing-masing, kita berdemokrasi. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Salam sehat, salam Super 1.